Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 6, bagaimana kabarnya? Masih dengan Bu Ii, belajar matematika asik bersama Bu Ii. Sekarang kita akan membahas soal TO Perdana SDSN. Yuk kita awali dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Nomor 1, Farid mengikuti sebuah kompetisi. Posisi tempat duduk Farid pada kursi keempat dari kiri. Nah, ini Farid keempat dari kiri. Berarti kita di sini kiri ya, Farid keempat. 1, 2, 3, 4. Di sini adalah posisi Farid. Di sebelah kanan Farid ada 6 deret kursi. Berarti ada 6 di samping kanannya Farid. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di depan Farid terdapat 7 baris kursi. Di sini Farid ya. Di depannya ada 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di belakang Farid ada 8 baris kursi. Di belakangnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada baris terakhir terdapat 3 kursi kosong. Banyak peserta kompetisi tersebut ada. Nah, sekarang kita akan mengetahui sebenarnya jumlah peserta ada berapa. Setelah nanti kita kurangi dengan 3 kursi kosong yang tidak ada pesertanya. Kita hitung di sini berapa barisnya. Dari kiri ke kanan ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 baris. Sementara yang dari sini kita hitung dari atas ke bawah atau dari depan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini kolomnya ada 16. Sekarang jumlah kursi dapat kita hitung, yaitu dari perkalian 10 dikali 16, yaitu 160. Padahal ada 3 kursi yang kosong, maka kita kurang 3. Nah, jawabannya adalah 157. Jadi jumlah pesertanya ada 157, jawabannya D. Nomor 2. Iwan mengikuti kompetisi matematika. Aturan penskoran dalam kompetisi tersebut adalah setiap soal dijawab benar, skornya 2. Dijawab salah, skornya negatif 1. Tidak dijawab, skornya 0. Iwan tidak dapat menyelesaikan 6 soal dari 50 soal yang tersedia. Iwan mendapat skor total 70. Banyak soal yang dijawab salah oleh Iwan adalah, kita hitung ya, jumlah soal itu 50. Kemudian dia tidak bisa menjawab 6, kita kurangi 6. Jadi soal yang ia kerjakan itu ada 44 nomor. Kita cobakan dari A dulu. A di sini soal yang dijawab salah. Jika salahnya Iwan itu 18, maka benarnya itu karena dia hanya dapat menjawab 44, jadi 44 kita kurangi 18, 26. Dia jawab benar ya, 26. Jadi di sini dia tadi tidak menjawab, tidak jawab 6. Kita kalikan ya. Salah tadi berarti 18 dikalikan negatif 1. Itu negatif 18. Kemudian benarnya skornya 2. Itu 52
kemudian tidak dijawab, skornya kan 0. Jadi di sini 0. Kita jumlahkan. Nah, di sini jawabannya adalah 34. Berarti poin A salah. Karena Iwan mendapat skor 70. Sekarang kita coba B. Jika salahnya Iwan itu 12, maka benarnya itu adalah 44 dikurangi 12, yaitu 32. Sementara tidak dijawab itu 6. Kita kalikan di sini, 12 dikali negatif 1 itu negatif 12. Kemudian ini 44 dikurangi 12, 32 dikali 2 itu 64. Sementara tidak dijawab itu kan 0. Nah, di sini 0. Jadi kalau kita jumlahkan, poinnya adalah 52. Ini juga salah karena nilainya Iwan 70. Kita cobakan yang C. Jika Iwan menjawab salah itu 9 nomor, maka Iwan menjawab benar itu 44 dikurangi 9 itu 35 nomor. Sementara tidak dijawab itu 6. Coba kita kalikan di sini. 9 kali negatif 1 itu negatif 9. 35 karena betul skornya 2, kita kalikan itu 70. Sementara salah skornya 0. Kita jumlahkan, di sini baru 61. Poin C juga masih salah. Sekarang kita coba yang D. Di sini Iwan menjawab salah itu 6. Berarti yang ia jawab benar itu 44 dikurangi 6, yaitu 38. Yang tidak dijawab itu 6. Kita kalikan ya. 6 dikali negatif 1 itu negatif 6. Benar, poinnya 2. Ini di sini 76. Tidak dijawab, poinnya 0. Ini 0. Kita jumlahkan totalnya. Nah, di sini 70. Nah, ini jawabannya benar adalah D. Karena nilainya atau skornya Iwan udah 70 ya. Yang dijawab salah oleh Iwan itu ada 6 nomor. Nomor 3. Hanif membuat kerangka kubus dari kawat. Volume kubus yang dibuat adalah 17.576 cm3. Panjang kawat minimal yang diperlukan Hanif adalah. Sekarang kita akan menghitung panjang sisi dari kubus tersebut. Caranya adalah akar pangkat 3 dari 17.576. Ingat ya, kemarin kalau pangkat 3 di split 3 angka dari belakang di sini. Pasangannya 6 itu 6, sementara bilangan yang jika dipangkatkan 3 mendekati 17 adalah 2. Jadi di sini akar pangkat 3 dari 17.576 adalah 26 cm. Kita harus ingat bahwa gambar kubus seperti ini. Di sini kita ingat dan bisa kita perhatikan bahwa kerangka kubus ini terdiri dari 12 rusuk. Maka kawat yang diperlukan oleh Hanif minimal 12. Kita kalikan dengan panjang sisinya 26. Jawabannya di sini adalah 312 cm. Jadi panjang kawat minimal yang dibutuhkan oleh Hanif adalah A. Nomor 4. Ani, Berta, dan Citra les biola di tempat yang sama. Ani setiap 3 hari, mulai pertama yaitu dimulai tanggal 11 Januari. Sementara Berta setiap 4 hari, dimulai pertama tanggal 13 Januari. Dan Citra setiap 5 hari, mulai tanggal
pertama ia lakukan adalah 14 Januari. Mereka bertiga les biola bersama-sama kedua kali pada tanggal. Nah, di sini karena mereka awal latihan itu berbeda-beda, maka kita akan mencari dari mulai pertama sampai nanti ketemu tanggal yang sama. Sekarang kita lihat Ani dulu. Ani itu kan setiap 3 hari, dimulai tanggal 11. Kita tambahkan 3. 14 tambah 3 17 tambah 3 lagi itu 20 tambah 3 kemudian tambah 3 lagi tambah 3 lagi. Nah ini kan bulan Januari ya, tambah 3 itu kan 32. Padahal Januari itu sampai tanggal 31, kita kurangi 31. Jadi di sini sebenarnya adalah tanggal 1 Februari. 1 Februari kita tulis di sini. Nah, yang atas ini adalah bulan Januari. Di bulan Februari, Ani setelah tanggal 1 tambah 3, 4, kemudian 7, tambah 3 lagi, nah, tambah lagi 3, kemudian tambah 3 lagi, 25, tambah 3, 28. Februari hanya sampai 28 hari. Nah, tambah 3, berarti dia di bulan Maret. Tanggal 3, kemudian 6, kemudian 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Ini ada di bulan Maret. Berikutnya Citra. Citra setiap 4 hari, dia mulai tanggal 13. Ditambah 4, tambah 4 lagi, tambah 4, tambah 4, tambah 4, itu kan 33. Padahal Januari kan sampai tanggal 31, kita kurangi 31. Jawabnya adalah tanggal 2 di bulan Februari. Kita tulis di sini Januari. Februari ini tanggal 2 ditambah 4, 6 tambah 4 lagi, tambah 4, ditambah 4, ditambah 4 lagi, dan di sini 30. Padahal Februarinya sampai 28. Kita kurangi 28. Ini di bulan Februari. Nah, tadi masuk tanggal 2 Maret. Nah, kan tadi 30 dikurangi 28, 2 ya, itu 2 Maret. Nah, 2 kita tambahkan 4, tambah 4, tambah 4 lagi, tambah 4, nah, tambah 4, ini 30 di bulan Maret. Maaf, ini tadi Berta. Sekarang Citra. Citra itu setiap 5 hari dimulai tanggal 14. Kita tambah 5, tambah 5 lagi, tambah 5, itu kan 34. Lalu Januari terakhir 31, kita kurangi 31. 34 dikurangi 31 berarti masuk ke Februari tanggal 3. Kita tulis di sini adalah Januari. Kita tambah 5 lagi, yaitu 8, kemudian 13, 18, 23, kemudian 28. Pas ya di bulan Februari, ini Februari. Masuk ke bulan Maret, yaitu 28 ditambah 5, tanggal 5 Maret ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30 ini di bulan Maret. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa tanggal yang sama untuk mereka bisa ketemu untuk yang kedua kali adalah tanggal 30 Maret. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 5. Dimas, Anin, Berwin, Evan, dan Andi bermain kartu nilai pecahan. Mereka mengambil kartu secara acak.
Dimas mengambil kartu nilai pecahan 166%. Lihat tulis di sini, Dimas itu 166%. Kalau dibuat pecahan biasa 1,66. Anin mengambil kartu 1,666. Ini Anin. 1,666. Kita tulis 1,666. Kemudian Berwin mengambil kartu 1/3/5. Berwin 1/3/5. Kita buat pecahan biasa 1,6. Berikutnya Evan. Evan mengambil kartu 1/2/5. 1,4. Terakhir Andi. Andi mengambil kartu 1/5/8. Nah, seperti yang Bu Wi sampaikan di pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa pecahan yang per 8 ini sering keluar. Jadi kalian harus hafal ya, sehingga kalian nggak harus membuat porogapetnya. Sudah hafal di luar kepala, yaitu 1,625. Supaya sama, ada 3 angka di belakang koma, kita kasih 0 semua. Nah, ini 3 angka. Ini juga ada 3 angka. Ini juga sudah 3 angka di belakang koma. Kemudian kelima anak akan berdiri sesuai urutan pecahan dari yang terkecil. Urutan mana yang tepat? Nah, kita buat urutannya. Paling kecil itu adalah 1,4, yaitu Evan. Nah, urutan pertama. Urutan kedua itu adalah Berwin, urutan kedua. Jadi pertama tadi Evan, kedua Berwin, kemudian yang ketiga adalah ini 1,625 ya. Yang ketiga adalah Andi. Yang keempat Dimas. Yang kelima adalah Anin. Nah, kita cek di pilihan ganda Evan, Berwin, Andi, Dimas, dan Anin. Jawabannya adalah A. Nomor 6. Ibu membeli 2/4 kg gula pasir, kemudian ibu membeli lagi. Nah, berarti menambah. Di sini 2/1/4. Kita perhatikan di pilihan ganda adalah pecahan, maka langsung kita buat pecahan saja 1/2. Gula pasir tersebut digunakan berarti mengurangi, untuk membuat kue 1/3/8 dan membuat es buah. Dikurangi untuk membuat kue dan membuat es buah, yaitu 1,2, yaitu 1/2/10. Sisa gula pasir yang belum digunakan, nah seperti yang kemarin Bu Ii menggunakan cara yang mudah saja. Kita lihat di sini 2 dikurangi 1 tinggal 1. 1 ini dikurangi 1 sudah habis. Sekarang kita punya 1/4. Kemudian 1 di sini kita kurangi dengan 3/8. Itu adalah 5/8. Kenapa? Karena 1 itu kan 8/8. Dikurangi 3/8 adalah 5/8. Kita tambahkan 5/8. Kita tambahkan lagi dengan ini 1/2. Kemudian ini dikurangi 2/10. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya. KPK dari 4, 8, 2, dan 10 adalah ya tepat 40 semuanya. Nah, di sini tadi supaya 40 itu kan 4 kali 10. Pembilangnya juga dikali 10. 1 kali 10, 10. Dan 8 ini. Supaya 40 dia kan kali 5. Atasnya pembilangnya juga dikali 5. 5 dikali 5 itu 25. Sama ya. Supaya 40, 2 dikali 20, pembilangnya juga dikali 20. 1 kali 20, 20. Ini 10 supaya 40 kali 4, pembilangnya juga dikali 4. 2 kali 4, 8. Kita jumlahkan 10
ditambah 25 ditambah 20 dikurangi 8. Jawabannya adalah 47/40. Dibuat pecahan campuran 1/7/40 kg. Jawabannya adalah A. Nomor 7. Paman memiliki kebun seluas 3/4 hektar. Sepertiga bagian kebun tersebut ditanami cengkeh dan sisanya dibuat 6 kolam dengan luas yang sama. Luas masing-masing kolam adalah, nah sekarang kita hitung dulu untuk yang ditanami cengkeh sebenarnya berapa hektar. Kita hitung ya, yang ditanami cengkeh itu adalah sepertiga kali luasnya, yaitu 3/4 hektar. Di sini 1/3 dikali, ini dibuat pecahan biasa adalah 15/4. Ini bisa kita sederhanakan, dapat 5, jadi 5/4 hektar itu ditanami cengkeh. Padahal luas seluruhnya adalah 3/4. Kita kurangi ya, jadi di sini sisa itu dari luas keseluruhan 3/4 dikurangi 5/4, kalau dibuat pecahan campuran adalah 1/4 dikurangi 1/4. Nah sekarang bisa langsung kita kurangi. Di sini ada 3 dikurangi 1 itu adalah 2. Sementara 3/4 dikurangi 1/4 adalah 2/4. Jadi sisanya adalah 2/4. Ini akan dibagi 6. 2/4 dibagi 6. Dibuat pecahan biasa, yang depan sini adalah 10/4 dibagi 6/1. Ingat ada kata dibagi, dibuat kali ya. 10/4 dikali kemudian dibalik 1/6. Bisa kita sederhanakan di sini, masing-masing dapat dibagi 2, ini 3 dibagi 2 ya. Ini dibagi 2 dapat 5. Jadi jawabannya adalah 5/12 hektar. Jadi jawabannya adalah B. Perbandingan harga penggaris dan buku tulis, di sini P itu penggaris, buku tulis itu BT. Nah, perbandingannya 1/3. Harga ballpoint itu 2/5, itu 2/5. Di sini BT. Harga sebuah ballpoint itu 2.400. Doni membeli 2 buah buku tulis dan 3 penggaris. Uang yang harus dibayar Doni adalah, nah di sini bisa kita cermati. Di sini harus kita samakan dulu ya. Di sini kita masih tulis tetap penggaris banding buku tulis itu adalah 1/3. Yang di sini adalah BT banding ballpoint. Kita balik ya, di sini yang semula 2/5 menjadi 5/2. Sekarang kita kalikan. 1 kali 5 itu adalah 5. 3 dikali 5 itu 15. Kemudian 3 dikali 2 yaitu 6. Nah, 5 ini punya penggaris. 15 ini milik buku tulis. Sementara 6 milik ballpoint. Sekarang kita akan menghitung harga buku tulis itu berapa. Buku tulis, kita lihat perbandingan di sini 15. 15 per yang diketahui ballpoint. Ballpoint di sini perbandingannya adalah 6. Dikalikan 2.400. Bisa kita sederhanakan, di sini 400.
400 kali 15 itu 6.000. Sementara harga penggaris P ya. Penggaris di sini perbandingannya adalah 5. Per yang diketahui ballpoint ini perbandingannya adalah 6. Ini ya, 6 ini ya. Kemudian dikali harga ballpoint 2.400. Kita kalikan di sini dapat 400. Ini 2.000. Di sini Doni membeli 2 buku tulis. 2 buku tulis berarti 6.000 dikalikan 2 yaitu 12.000. Sedangkan penggaris yang ia beli 3. Berarti 2.000 kalikan 3 yaitu 6.000. Jadi uang yang harus dibayar Doni kita jumlahkan di sini. 18.000. Maka jawabannya adalah D. Demikianlah pembahasan TO SDSN Perdana untuk bagian yang pertama. Kita akan bertemu untuk pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.